Dongeng Bahasa Indonesia. Sedikit sukacita. Suatu ketika, di sebuah desa kecil di Prancis, hiduplah seorang wanita bernama Nyonya Aurelie. Dia tinggal sendirian di pertaniannya dan cukup puas tentang hal tersebut. Kau tahu, dia adalah tipe orang yang lebih peduli untuk bersikap praktis daripada bermain-main dalam hiasan mewah. Valis, ikat rokmu. Ini akan menghalangi pekerjaanmu. Tapi, Nyonya, rok ini sangat cantik dan aku harus memamerkannya. Ya, Nyonya Aurelie hanya akan mengenakan sepatu boot karet yang diikat kencang, mantel biru tua, dan topi untuk berlindung dari matahari. Nyonya Aurelie juga tidak percaya pada cinta. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah dan pada usia 20, dia menolak semua lamaran dari pria. Pada usia 50, dia belum menyesal. Dia benar-benar sendirian di dunia ini. Tidak juga, dia memiliki semua unggas, beberapa sapi, dan juga beberapa keledai untuk menemaninya. Ya ampun, kau benar-benar gadis yang nakal. Suatu hari, Nyonya Aurelie mendapati dirinya dalam situasi yang agak aneh. Tetangganya, seorang wanita muda bernama Odile, muncul di galeri, dikelilingi oleh 4 anak kecil. Nyonya Aurelie, aku harus pergi ke ibuku. Dia sangat sakit dan aku tidak bisa membawa anak-anakku. Kebetulan suamiku juga sedang berada di luar kota. Maukah kau merawat mereka selama beberapa minggu? Tidak mungkin. Mengapa aku ingin anak-anak berlari di rumahku? Tolonglah Nyonya Aurelie, aku mohon. Tolong jaga anak-anakku sampai aku kembali. Aku tidak akan mengganggumu dengan mereka kalau ada cara lain untuk dilakukan. Aku mohon tolonglah, Nyonya. Omong kosong Odile hanya membuat Aurelie gila. Dan akhirnya dia buru-buru memutuskan untuk menjaga anak-anak. Baiklah. Nyonya Aurelie, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan dia pergi dengan kereta keledai. Nyonya Aurelie memandangi anak-anak dan bertanya-tanya. Seberapa tangguhnya anak-anak ini? Dan itu hanya masalah untuk beberapa hari saja. Tapi disitulah Nyonya Aurelie salah. Dia berpikir bahwa jika dia memberi makan anak-anak dengan baik, mereka hanya akan tidur, dan itu saja. Tapi ternyata tidak. Nyonya Aurelie, Nyonya, aku ingin selai stroberi. Aku tidak punya itu. Jadi kau makan saja apa yang ada. Sekarang jangan ribut dan makanlah. Aku tidak mau. Nyonya Aurelie, Elodie tidak akan tidur kalau dia tidak mendapatkan selai. Jika dia tidak tidur, dia akan menangis. Menangis? Untuk sedikit selai stroberi konyol? Ya ampun. Nyonya Aurelie mengalami masa-masa sulit merawat anak-anak. Bagaimanapun juga, bagaimana dia tahu bahwa Markelet selalu menangis ketika diajak bicara dengan nada yang keras dan memerintah. Ya ampun. Keesokan harinya, kelihatannya Nyonya Aurelie telah mengenal keingintahuan Tinom akan bunga. Tetapi itu membuat dia memetik semua lili dan bunga pink terbaik dari kebun dan benar-benar menghancurkannya. Iya, dia yang paling nakal di antara kita semua. Ya ampun. Nyonya Aurelie yang malang merasa tidak berdaya dan menceritakan kekhawatirannya kepada Ruby. Sekali lagi kukatakan, Ruby, ini bukanlah cangkir tehku. Nyonya, kau jangan terlalu menyusahkan dirimu sendiri. Katakan, ada hal yang perlu kau ketahui dalam membesarkan dan mengelola anak-anak. Dan salah satunya adalah mencintai mereka sebagai anak sendiri. Nyonya Aurelie agak kaget dengan ini. Cinta? Dia tidak pernah mencintai apapun dalam hidupnya. Mungkin pertanian tempat dia tinggal. Tapi hanya itu. Ketika dia berjalan dengan sedikit bingung, memikirkan kata-kata Ruby, Elodie mendatanginya. Nyonya, ini ada untukmu. Untuk aku?
Apa yang aku harus lakukan dengan ini? Taruh saja di kepalamu. Sekarang bagaimana? Wow, Nyonya Aureli sekarang terlihat sangat cantik. Nyonya Aureli sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Elodie kecil. Dia mulai merasakan sesuatu yang hangat di dalam dadanya. Ini baru. Maka hari-hari berlalu dan tidak lama kemudian Nyonya Aureli mulai mengetahui bahwa ada anak di sekitarnya tidaklah sulit. Dia akhirnya mengerti kebiasaan dan trik mereka. Nyonya, aku rasa aku tidak bisa makan sayuran. Aku terlalu kenyang. Oh, baiklah. Kalau begitu aku kira kau tidak akan memakan kue coklat besar yang aku buat hari ini. Wah. Banyak hal berubah secara dramatis di sekitar rumah. Nyonya Aureli mengenakan celemek putih salju di dapur, sesuatu yang belum pernah ia gunakan. Sekarang, Elo kecil, tangan kecilmu yang lengket itu tidak akan mengotori rokku lagi. Namun malam itu, Nyonya Aureli merasa terkejut. Selamat malam, Nyonya. Selamat malam, sayang. Ketika dia melihat anak-anak yang sedang tidur, dia melewati tempat tidur Elodie. Elodie sayang, apa kau sudah tidur? Elodie menjawab melalui napasnya yang tenang. Tiba-tiba, Nyonya Aureli begitu tersentuh oleh perasaannya, sehingga dia diam-diam mencium bagian atas kepala Elodie dan bergegas keluar ruangan. Pagi berikutnya, semua anak berbaris ke ruang makan, menguap lebar. Hanya Elodie yang tampak bersemangat. Hai, Elodie, apa kau tidur dengan nyenyak? Iya, dan sebelum aku tidur, Nyonya mendatangiku lalu menciumku. Apa? Aku pikir kau sudah tidur. Oh, ya ampun, Aureli. Jadi kau benar-benar tidak menciumnya. Terima kasih, Nyonya. Semua orang terkejut dengan hal ini. Namun Nyonya Aureli terlalu malu untuk mengatakan apapun. Tapi di bawah wajahnya yang serius, dia cukup bahagia. Jadi, pada akhir 2 minggu, Nyonya Aureli sudah cukup terbiasa dengan anak-anak. Dan dia tidak lagi mengeluh. Di suatu sore yang indah, dia duduk di luar melihat-lihat sekitar. Ketika dia tiba-tiba melihat kereta keledai muncul di jalan. Siapa itu? Sepertinya tidak asing. Oh, kenapa Odile sudah pulang? Yuhu, Nona, aku sudah kembali. Di mana anak-anak nakalku sekarang? Oh, sayang, di mana mereka ya? Tinome ada di ruang makan. Markelete dan Marlina ada di istal. Dan Elodie, di mana Elodie? Oh, kau ada di sini. Ketika Aureli memanggil anak-anak, mereka semua datang dan memeluk ibu mereka dengan sangat gembira. Sambil melambaikan tangan ke Nyonya Aureli, mereka pergi ke rumah mereka sendiri. Apakah rumah ini harus selalu sepi? Nyonya Aureli melihat sekeliling rumahnya yang kosong. Dia sudah terbiasa dengan gemuruh kaki, semburan tawa, pertengkaran yang tiba-tiba, dan semua itu sekarang digantikan oleh kesunyian yang tiba-tiba, mengejutkannya dengan mengerikan. Ini sungguh-sungguh terasa aneh. Aku lebih baik pergi dan membuat secangkir teh. Dia pergi ke dapur. Dengan sangat bingung, dengan tangan gemetar, dia meletakkan wajan di atas kompor. Dan tiba-tiba, dia mulai menangis. Dan wow, dia menangis. Dia menangis terisak-isak dengan keras. Nyonya Aureli, ada apa? Itu anak-anak. Mereka pergi. Oh, Nyonya Aureli, ternyata kau sudah merindukan mereka ya. Ya, jangan khawatir. Aku yakin kau sudah membuat anak-anak itu merasa senang ada di sini. Ruby menghibur Nyonya Aureli yang sedih. Dan segera dia duduk dengan secangkir teh yang enak, merasa jauh lebih baik.
Aku tahu kau merindukan anak-anak, tapi apakah Tinom juga? Dia itu kan pembuat masalah. Tapi dia memiliki hati yang sangat baik, Ruby. Aku melihat itu ketika dia pergi untuk merawat ayam-ayam kecil itu. Lalu bagaimana dengan si kembar? Oh, mereka lucu sekali. Aku masih punya puisi yang ditulis oleh mereka berdua. Ya, dan aku rasa tidak ada gunanya bertanya tentang Elo kecil karena dia telah memiliki hatimu. Dia masih melakukannya. Kau tahu, Ruby, cinta memiliki lebih banyak daripada yang aku tahu. Anak-anak itu adalah sukacita kecil. Dan itu bukan hanya untuk Nyonya Aureli. Anak-anak pun sangat mencintainya. Nyonya Aureli membiarkan mereka berada di rumahnya hampir setiap hari. Dia kemudian mengunjungi tempat Odile dan segera mengetahui bahwa walaupun berbeda satu sama lain, mereka memiliki banyak minat. Kurasa aku tidak pernah memberikan cinta kesempatan sama sekali, tapi aku senang membiarkannya masuk. Lalu Nyonya Aureli menjalani kehidupan yang menyenangkan, karena dia sudah tidak lagi berhati dingin seperti dulu. Dia telah belajar bahwa hanya dengan membuka diri terhadap cinta dan kesenangan kecil dalam hidup, seseorang dapat menjadi yang paling bahagia.